Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat diberikannya waktu dan kesempatan untuk mempelajari agama kita yang mulia ini, dijadikan kita sebagai para penuntut ilmu agama, ilmu syar'i, juga nikmat sehat wal afiat dan nikmat-nikmat lain yang sungguh tidak mungkin dapat kita menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita dikumpulkan di rumahnya yang mulia ini dan di majlis yang mulia ini, dan bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kita ini majlis yang dirahmati, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, hari ini Ahad pekan pertama kajian kita kitab Al-Usulul Thalathah, tiga landasan utama atau tiga prinsip pokok tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, yaitu prinsip yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita
mulai pasal yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu kewajiban kita mempelajari 3 perkara dan meyakininya juga mengamalkannya. Nah, kata penulis rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Nah, ini sudah kita bahas poin ini. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Yang pertama dari 3 perkara yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah adalah bahwasannya Allah lah yang menciptakan kita, Dialah yang memberikan rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus kepada kita seorang utusan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas panjang lebar tentang bahwasannya Allah lah yang menciptakan kita. Dari mana kita tahu kalau Allah itulah yang menciptakan kita, bahkan menciptakan seluruh makhluk? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Jadi dari mana sekali lagi kita mengetahui, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita? Yang pertama adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari akal, ya, yaitu dalil akal pun menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Kemudian juga dalil fitrah, ya, dalil fitrah yang menunjukkan Allah lah yang menciptakan kita, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian juga Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Harus kita yakini, harus kita imani bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Dan telah kita sampaikan rizki itu ada 2, yaitu rizki dunia dan rizki agama. Rizki dunia, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sehat walafiat, anak-anak, istri-istri, suami dan yang lainnya berkaitan dengan dunia. Ini rizki. Kemudian yang kedua adalah rizki agama atau rizki akhirat, yaitu dijadikan kita seorang muslim, dijadikan kita seorang mukmin, ya, dan tetap di atas agama ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Dan di antara 2 rizki ini mana yang lebih utama? Rizki dunia atau rizki akhirat? Rizki akhirat, rizki agama, yaitu dijadikan kita seorang muslim. Antum dulu sebelum menjadi sesuatu, ya, apakah pernah antum dulu minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku seorang muslim? Sebelum kita lahir, ya, atau sebelum kita menjadi sesuatu seperti sekarang ini, apakah kita dulu pernah minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku seorang muslim, atau jadikanlah aku, ya Allah, lahir di negeri muslim,
Ya Allah, lahirkanlah aku dari kedua orang tua muslim. Pernahkah kita minta seperti itu? Tidak, kita nggak minta seperti itu. Tapi subhanallah ya, Allah jadikan kita seorang muslim, mukmin, dan dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, dan lahir di negeri Islam. Karunia nikmat Allah yang sangat besar sekali. Pernah nggak kita membayangkan ya, kita lahir di negeri kafir misalnya, lahir di negeri yang tidak mengenal Islam, yang jauh dari Islam, yang memusuhi Islam. Pernah nggak kita memikirkan itu? Coba kalau kita lahir di sana, kemudian kita nggak mengenal Islam, tidak mengenal iman, tidak mengenal Al-Quran, bahkan na'udzubillahi min dzalik, menjadi orang yang memusuhi Islam. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Subhanallah ya, dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan seorang muslim. Karena tidak ada jalan ya, tidak ada jalan lain menuju surga kecuali dengan Islam. Ya, tidak akan pernah seorang itu masuk surga kecuali dia telah masuk Islam. Tidak akan pernah. Sampai seekor unta masuk ke kemana Pak? Sampai seekor unta masuk ke lubang jarum, dan itu tidak mungkin, mustahil. Sebelum dia masuk Islam baru masuk surga. Masya Allah. Maka dari dua nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, itulah yang paling besar dan paling agung. Nah, kita harus meyakini itu, bahwa semua rezeki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki, ya, maha pemberi rizki yang mempunyai kekuasaan lagi sangat kokoh, sangat kuat. Masya Allah, Allah pemberi rizki. Allah memberi rizki kepada semua makhluk, tidak hanya manusia. Dan rizki Allah tidak akan pernah habis. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mendapati kiamat besar, rizki Allah tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang. Ya, di samping Allah Maha Kaya, Razzaq, Allah pun Quwwah al-matin, al-quwwatil matin, dzul quwwatil matin, ya, yang mempunyai kekuasaan lagi yang sangat kokoh. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah memberi rizki kepada kita. Penulis mengatakan, bal arsala ilaina rasulah, ya, bal alaina walam yatrukna hamalan, insyaallah ya, walam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan kita terlantar. Maksudnya apa ini? Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah ngasih rizki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita terlantar. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa aturan, gitu, tanpa undang-undang, tanpa hukum, tanpa halal dan haram. Tidak membiarkan kita begitu saja seperti binatang. Allah tidak membiarkan kita seperti hewan, tidak membiarkan kita seperti binatang yang tidak ada aturan, yang tidak ada undang-undang, yang tidak ada hukum, yang tidak ada halal dan haram, yang tidak ada surga neraka. Bukan seperti itu. Binatang melakukan kezaliman berdosa enggak?
Anjing misalnya ngejar kita tuh dan gigit kita, dosa nggak dia? Tidak berdosa, karena tidak ada halal dan haram. Ya. Atau hewan menolong kita, dapat pahala? Ya nggak dapat pahala, karena mereka tidak ada aturan, tidak ada halal dan haram. Tetapi ingat, meskipun mereka tidak ada hukum, tidak ada halal haram, tapi mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajibnya ya, Masya Allah. Di samping mereka seperti itu, tidak ada peraturan, tidak ada hukum bagi mereka, tetapi mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bersyahadat, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini binatang. Begitu juga bebatuan, tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Nah, kita manusia tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja. Seperti binatang, seperti hewan, tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum, tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak. Artinya semua yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kebaikan kita akan dibalas, keburukan kita pun akan dibalas, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Itu dia. Kalau kita berbuat ma'ruf, kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah, akan dibalas dengan surga. Begitu juga sebaliknya, kalau berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat syirik, maka akan masuk neraka. Nah, seperti itulah manusia. Bukan seperti binatang, makan, minum, kawin gitu ya Pak ya. Pagi-pagi bangun, ngapain kalau setelah bangun? Cari makan. Cari makan apa? Kawin. Terus apa lagi? Tidur. Kan gitu aja kan. Kemudian pada waktunya disembelih kan gitu. Nah, itu binatang. Masa manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan begitu rumit dan begitu menakjubkan, kemudian Allah berikan rizki dengan sekian banyak dan tidak pernah habis, kemudian dibiarkan begitu saja? Enggak. Berarti orang-orang yang Masya Allah, manusia yang tidak beribadah kepada Allah, nah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, apa bedanya dengan apa? Sudah, apa bedanya? Masya Allah ya. Inilah tujuan kita. Ada tujuan hidup kita, ada tujuan. Masya Allah ya. Jadi penulis rahimahullah ta'ala mengatakan dalam perkataan yang luar biasa, dalam sekali dan luas sekali, walam yatrukna hamalan, tidak membiarkan kita begitu saja. Semua amalan kita akan dihisab oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan, baik atau buruk kita, ada balasannya. Itu sudah jelas sekali. Ya, bukan seperti hewan, bukan seperti binatang. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illahu. Maka apakah kamu mengira, wahai manusia tentu, maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Nah, ini teguran dari Allah. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban.
Orang-orang yang berakal sehat otomatis tahu sendiri jawabannya. Nggak dijawab juga paham, tahu. Ini namanya istifham ingkari. Ya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi orang-orang yang berakal tahu sendiri jawabannya. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Masya Allah, maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Jelas ayat ini. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjaini adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani? Bukankah dia, yaitu manusia, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Masya Allah, ini jelas banget, ini gamblang ayat ini. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah itu membiarkan kita begitu saja. Allah telah menciptakan dari ini, kemudian prosesnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga menjadi kita ini. Ya, kalau memang Allah mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka itu akan lebih mudah lagi kalau Allah menghidupkan kembali yang sudah ada. Yaitu nanti dibangkitkan kembali oleh Allah di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Maka itu akan lebih gampang dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Kemudian dalil akli, dalil logika bahwasanya kita ini nggak dibiarkan begitu saja sia-sia adalah kalau kita dibiarkan saja tanpa dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat dan tanpa dibangkitkan lagi nanti di akhirat, maka hikmah Allah menciptakan manusia itu sia-sia. Maka Allah menciptakan manusia kalau begitu sia-sia. Sia-sia. Nah, kan Allah menciptakan kita, Allah ngasih rezeki kepada kita, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dibangkitkan lagi, tanpa dihisab misalnya. Kalau begitu Allah menciptakan kita sia-sia, kan begitu? Nah, tidak ada hikmahnya kalau begitu Allah menciptakan kita. Berarti sama dengan binatang. Ini dalil akli ya, dalil logika ya, bahwasanya kita tidak dibiarkan begitu saja. Karena Allah menciptakan kita ini sesuai dengan hikmah, ya. Tapi kalau Allah biarkan saja begitu, Allah biarkan saja kita seperti binatang, berarti tidak ada hikmahnya. Berarti sia-sia Allah menciptakan kita. Masya Allah ya. Maka dari itu bukti dalil bahwa kita diciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia
tidak dibiarkan begitu saja adalah dengan diutus seorang nabi. Nah, ini bukti kuat sekali yang menunjukkan kita ini enggak dibiarkan begitu saja, ya. Yaitu Allah mengutus seorang rasul, Allah mengutus seorang nabi untuk menunjukkan kita mana sih jalan menuju keselamatan, kebahagiaan, mana jalan menuju kesengsaraan dan kesempitan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana tauhid dan mana syirik. Ini tugas Nabi dan Rasul. Masya Allah. Nah, dan inilah sesuai dengan hikmah Allah, dan inilah sesuai dengan Allah menciptakan manusia yang tidak sia-sia tersebut, yaitu diutusnya seorang Nabi dan Rasul, ya, untuk mengajarkan kita Al-Quran, untuk mengajarkan kita kalamullah, untuk menyucikan kita dari keburukan-keburukan dan kotoran-kotoran, untuk membacakan ayat-ayat Allah Rabbal Alamin, untuk menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah, dan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jelas, dan setiap umat pasti diutus kepada mereka seorang nabi dan rasul. Tujuannya tadi itu agar hidup bahagia gitu loh, agar hidup tenang di dunia ini sebelum nanti di akhirat surga. Allah berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Siapa mereka? Nabi dan Rasul. Setiap umat, ya, setiap umat pasti di situ diutus nabi, diutus seorang rasul, agar mereka hidup bahagia dunia akhirat, agar terang hidup mereka, agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Begitu. Dari zaman Nuh, zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, selalu umat itu ada Nabi dan Rasul. Rasul pertama siapa, Pak? Nabi pertama siapa dan Rasul pertama siapa? Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Nuh belum Rasul tapi Nabi, meskipun ada yang mengatakan Rasul juga, ya. Kenapa dulu belum ada Rasul sebelum Nabi Nuh alaihissalam, ya? Kenapa hanya Nabi bukan Rasul? Karena waktu itu belum dibutuhkan seorang Rasul. Kenapa? Karena waktu itu umat betul-betul dalam keadaan mengesahkan Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam, mereka semuanya dalam tauhid yang benar, tidak ada kesyirikan, tidak ada khurafat, tidak ada penyelewengan akidah dan tauhid. Mereka lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam. Itu berapa tahun, Mbak? Mereka dalam keadaan mentauhidkan Allah itu, tidak ada kesyirikan sama sekali. Tapi ada keburukan nggak? Ada maksiat nggak? Ada maksiat. Ya, ada keburukan. Buktinya dulu Qabil membunuh Habil, kan gitu. Qabil membunuh Habil. Bukankah itu keburukan? Keburukan, tapi bukan kesyirikan. Nah, bukan kesyirikan.
Berarti zaman ini masa-masa yang betul-betul manusia dalam keadaan mentauhidkan Allah murni 100%, tidak ada kesyirikan. Berapa tahun itu, Pak? 10 abad. 10 abad berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun inilah mereka semuanya mentauhidkan Allah. Berarti tidak ada penyelewengan akidah di situ. Tidak ada penyelewengan tauhid. Baru di zaman Nuh alaihissalam muncul kesyirikan. Ya, muncul kesyirikan, dan itu adalah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini di zaman Nabi Nuh. Yaitu mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, Masya Allah, mereka menyembah patung berhala, yang mana berhala ini dulunya adalah orang-orang salih, orang-orang baik. Ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, kesyirikan. Maka dari itu Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi assalam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian penulis berkata rahimahullahu ta'ala, penulis berkata rahimahullahu ta'ala, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa menaatinya, menaati Rasul, niscaya masuk surga, dan barang siapa mendurhakainya, yaitu mendurhakai Rasul, niscaya masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai orang-orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Naam, jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang taat, patuh ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya, mengingkarinya, pasti dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, insyaallah. Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul masuk surga, dan mengingkarinya, mendurhakainya masuk neraka. Misalnya juga firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Fauzan azima, ya, yaitu kemenangan yang besar. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Enggan di sini nggak pingin masuk surga. Masya Allah, yang menunjukkan
kelemah lembutan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kabar gembira, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang nggak mau, gitu loh. Aneh ya, nggak mau ini ya, aneh banget ya. Maka dari itu para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Kenapa para sahabat bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Siapa mereka orang-orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Ya tujuannya agar mereka bukan termasuk golongan itu, gitu loh. Insyaallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, barang siapa yang ingkar kepadaku, kata beliau, niscaya masuk neraka. Berarti orang-orang yang ingkar, orang-orang yang bermaksiat kepada beliau, sesungguhnya mereka tidak mau masuk surga. Kurang apa sih ya? Kurang apa gitu? Kurang apa Rasul itu? Ya, kebaikannya kepada umatnya ini. Nabi telah memberikan semuanya untuk umatnya. Ya, Nabi SAW telah memberikan segalanya, semuanya agar umatnya masuk surga. Nabi telah berjuang dari beliau mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai akhir hayat, semuanya adalah untuk umatnya, agar umatnya ini selamat dari neraka dan masuk surga. Perhatian Nabi itu Masya Allah ya, luar biasa kepada umatnya ini. Tidak ingin umatnya ini ya masuk neraka. Makanya di antara sifat Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah banyak sekali. Di antaranya adalah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah ya, ini jelas sekali. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ya bil mu'minina raufur rahim. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, Masya Allah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini ya, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pasti masuk surga, dan barang siapa yang ingkar, durhaka, bermaksiat kepadanya akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan perkara yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kedua adalah, yang kedua apa ini? Penulis berkata rahimahullah, as-saniyatu, yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal
Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kedua, ya, dari tiga hal yang wajib diketahui, dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah adalah bahwasanya Allah tidak ridha, annallaha la yardha, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak ridha ayyushraka ma'ahu ahadun, jika seseorang menyekutukannya dalam beribadah kepadanya, ya, la malakun muqarrab, baik menyekutukannya dengan malaikat yang dekat dengan Allah, wala nabiyyun mursal, atau nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Inilah yang kedua dari tiga hal yang wajib dipelajari bagi setiap muslim muslimah adalah Allah tidak ridha kalau orang itu berbuat syirik. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Masya Allah, ini karena ini kan pembahasannya tauhid, ya. Lamanya tauhid apa? Ya syirik. Kalau nggak syirik ya tauhid, kalau nggak tauhid ya syirik sudah. Ya, dan Allah itu benci. Namanya Allah nggak ridho berarti benci sekali gitu loh. Allah nggak ridho berarti Allah benci, murka, nggak seneng kalau orang itu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Masya Allah. Baik itu menyekutukannya dengan malaikat yang dekat dengan Allah, Allah pun tetap tidak ridho. Artinya ada orang yang menyembah malaikat, minta-minta kepada para malaikat, ini pun syirik, dan Allah tidak ridho dengan itu semua. Dengan malaikat aja nggak ridho Allah. Padahal malaikat itu siapa? Makhluk yang sangat dekat dengan Allah, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat durhaka sekalipun dalam seumur mereka. Dalam umur mereka nggak pernah berbuat kejahatan sedikit pun, tidak pernah berbuat maksiat, dan selalu taat kepada Allah. Itu pun tidak boleh, ya. Bahkan atau nabi yang diutus tidak boleh juga beribadah kepada nabi, minta-minta kepada nabi, ya. Apalagi nabi telah meninggal dunia. Kepada para malaikat saja tidak diperbolehkan, kepada nabi saja tidak diperbolehkan, apalagi kepada selain mereka. Ada nggak orang-orang yang minta kepada Nabi, wahai Rasulullah selamatkanlah aku dari neraka, ya Allah, wahai Rasulullah berikanlah aku rizki, wahai Rasulullah? Ada? Ya ada lah. Berarti orang ini beribadah kepada Nabi. Nah ini yang intinya akhi fillah, bahwa Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Allah benci, murka dengan kesyirikan. Bahkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, kesesatan yang paling sesat, keburukan yang paling buruk, kezaliman yang paling zalim, apalagi kegelapan yang paling gelap, itu kesyirikan. Ya, Masya Allah. Dalilnya adalah dalam surat Al-Jin ayat 18,
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Nah, masjid punya Allah, Pak, ya. Nah, bukan milik per orang, bukan milik Allah. Allah nyatakan itu kok. Makanya nggak boleh diperjualbelikan, Pak. Nggak boleh. Ya. Nah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Artinya, kalau memang masjid ini milik Allah, punya Allah, maka jangan berbuat syirik di dalam masjid itu. Kalau ada yang tanya, kan di masjid, kalau di luar boleh nggak? Nggak boleh juga ya. Lalu kan dilarang di masjid ya. Berarti kalau di luar boleh gitu? Ya enggak juga. Lawang di masjid yang tempat ibadah saja enggak boleh berbuat syirik di situ, apalagi di luar masjid. Nah, jelas masjid punya Allah. Dan masjid di sini masajid itu masjid-masjid. Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah masjid ini Raudhul Jannah, masjid ini, masjid itu masjid, masjid itu punya Allah. Jadi semua masjid yang ada di permukaan bumi ini semua milik Allah Rabbal Alamin. Rumah Allah yang ada di bumi. Makanya kita harus menghormatinya, menjaganya, membersihkannya dari kotoran-kotornya, memperindah dan seterusnya. Karena ini milik punya Allah. Adalah sebuah kebaikan di atas kebaikan ketika orang itu konsentrasi, fokus memakmurkan masjid milik Allah. Allah akan berikan kebaikan yang sangat banyak bagi mereka orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Allah seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini masajid namanya, masjid. Jadi penafsiran yang pertama, wa annal masajid lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Masjid-masjid di sini penafsiran yang pertama adalah masjid ini yang kelihatan ini. Nah, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini masjid apa? Yang pertama kali ya dibangun di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Adalah ada yang mengatakan Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan masjid atau Masjidil Haram. Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Dulu Ka'bah bukan namanya masjid, tapi Baitullah, rumah Allah, belum dinamakan masjid. Setelah itu baru dinamai Nabi dengan masjid yang di situ ada Ka'bah. Tapi yang jelas, wallahu alam, pertama kali adalah Ka'bah. Siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Setelah Ka'bah, masjid yang kedua apa? Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian yang ketiga masjid apa? Masjid Nabawi atau masjid apa? Quba. Nah, bukankah sebelum Nabi masuk ke kota Madinah beliau membangun masjid Quba? Makanya Nabi setiap sering ya datang ke masjid Quba. Barang siapa yang sholat di masjid Quba, pahalanya apa? Sekali sholat di masjid Quba pahalanya apa? Pahalanya seperti umroh kan gitu.
dan Nabi sering mendatangi dan sholat di Masjid Quba tersebut. Beliau datang ke Masjid Quba hari apa biasanya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Makanya kalau hari Sabtu itu ramai itu, banyak parkiran penuh itu di Masjid Quba itu hari Sabtu. Nah, jadi yang pertama kali masjid yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, itu Ka'bah waktu itu, Ibrahim. Setelah itu adalah Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjid Quba, dan keempat Masjid Nabawi. Wallahu alam. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali masjid dibangun adalah Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Karena yang membangun Masjid Aqsa adalah katanya nih, wallahu alam, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Makanya Masjidil Aqsa itu, masya Allah ya, urat-urat nadinya kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Makanya Masjidil Aqsa itu masjid yang masya Allah, yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, banyak sekali kisah-kisah tentang Masjidil Aqsa ini. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa siapa yang bangun, Pak? Kalau Ka'bah jelas Nabi Ibrahim dan Ismail gitu ya. Kalau Masjidil Aqsa Sulaiman, Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman ini hanya apa namanya waktu itu, menggedekan dan membaguskan. Tapi yang pertama kali memondasi pertama adalah Yakub. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, berapa tahun jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Beliau mengatakan 40 tahun. 40 tahun. Ya, 40 tahun. Kalau dihitung itu 40 tahun berarti kan satu generasi kan? Satu generasi. Berarti sahih bahwa Ibrahim ke Yakub itu satu generasi. 40 tahun, ya. Kemudian diperbagus, direnovasi oleh Nabi Sulaiman. Tetapi yang masyhur yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Tapi sebenarnya adalah Yakub alaihi assalam. Naam, dan tiga masjid ini sangat luar biasa ya pahalanya. Masjid sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 ya, dibanding dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi berapa? 1.000. Masjid Nabawi 1.000 ya, 1.000 sekali sholat duhur sekali di sana sama dengan kita sholat 1.000 ya, sama dengan sholat 1.000 di masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Aqsa 50.000. Masya Allah ya, 50.000. Nah, taib, udah siang ya. Taib, yang terakhir bahwa ini kan penafsiran yang pertama tadi, bahwasanya dimaksud dengan masjid-masjid Allah dalam ayat ini adalah masjid yang ini. Maka tidak boleh berbuat syirik dalamnya. Kemudian penafsiran yang kedua, masajid di sini adalah anggota-anggota sujud. Nah, anggota sujud ada berapa? Kalau kita sujud loh, yang nempel di lantai itu berapa? Berapa anggota? 7. Nah, 7 yaitu jidat sama hidung dihitung 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 lutut tuh, 5 ujung mata, ujung jari kaki, 2 ya, berarti 7 semuanya. Nah, inilah namanya masajid. Berarti anggota-anggota sujud. Artinya anggota-anggota sujud itu jangan dibuat sujud kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sujud kepada makhluk, jangan sujud kepada matahari, bulan, bintang, kemudian api dan yang lainnya. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain, jangan untuk yang lainnya. Itu namanya masajid, anggota-anggota sujud. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Dan syirik ini para Bapak Ibu sekalian adalah dosa besar yang paling besar. Barang siapa yang berbuat syirik, Allah ancam baginya tidak akan pernah masuk surga. Dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan pernah masuk surga. Dan Allah tidak akan pernah ampuni dosanya. Ya, Allah tidak akan pernah ampuni dosanya kalau dia berbuat syirik sampai mati dan tidak bertobat sebelum mati. Kemudian amal-amalannya akan terhapus semuanya. Ya, amalan-amalan akan dihapus semuanya. Masya Allah ya, ini syirik, dosa besar yang paling besar. Dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya dan Allah haramkan baginya surga. Dan Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah hapus semua kebaikan dan amal-amalnya. Ini bahayanya syirik. Ya, dan syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Tadi kalau syirik besar jelas dia akan kekal di dalam neraka dan haramkan masuk surga. Hapus semua amalnya dan tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau syirik kecil tidak sampai seperti itu. Ya, tidak sampai seperti. Tapi meskipun syirik kecil, dia itu lebih besar dari dosa besar. Ingat. Ya, syirik kecil meskipun kecil gitu kan, tapi itu lebih besar dosanya dari dosa besar. Dosa besar banyak nggak? Banyak banget, puluhan dosa besar. Nah, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar itu. Lebih besar daripada minum khamr, makan riba, berzina, membunuh dan yang lainnya. Itu syirik kecil. Bagaimana dengan syirik besar? Jadi jangan dianggap remeh ya syirik kecil, itu kan cuman syirik kecil, jangan. Dan juga syirik kecil itu akan menghantarkan kepada syirik besar. Ya, Masya Allah. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Taib, barangkali sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Di kesimpulannya di sini kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara tadi, kemudian kita jadikan akidah, keyakinan, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama tadi bahwasanya kita harus meyakini, mengimani 100% bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia, tidak membiarkan kita terlantar, akan tetapi diutus kepada kita seorang Rasul. Ya, kemudian yang kedua, Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Allah murka, marah, benci dengan kesyirikan. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Dan masih ada satu lagi akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Tapi demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Fadhal. Waalaikumsalam.
Hah? Syafaat, bukankah itu meminta tolong pada Nabi? Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syafaat, apa itu syafaat? Syafaat menurut bahasa adalah menggenapkan. Asy-syafa', syafa' itu genap. Lawannya apa? Witir. Kalau witir itu atu, 1, 3 dan seterusnya. Kalau syafa' itu genap, berarti syafa'ah menggenapkan. Maksudnya apa di sini? Ini menurut bahasa saja ya, menurut bahasa. Yaitu menggenapkan dulu atau nanti kita di akhirat bersendirian. Kita menanggung semua yang kita perbuat selama di dunia ini sendiri nanti di akhirat. Nah, dengan syafaat itu seakan-akan kita ada temannya. Ada teman yang menolong kita, yang membantu kita meringankan beban kita nanti di akhirat. Itu namanya syafaat. Dan syafaat menurut istilah adalah menjadikan orang lain perantara. Jadi syafaat itu nama lain dari wasilah. Syafaat itu sama aja, wasilah, tawasul itu loh, tawasul, syafaat itu hampir sama. Sedangkan syafaat menurut istilah itu menjadikan perantara orang lain bijalbil manfa'ah, untuk mendapatkan manfaat dan menolak apa? Menolak bahaya. Menolak bahaya. Itu namanya syafaat. Yaitu menjadikan perantara orang lain untuk mendapatkan manfaat untuk kita dan menghilangkan mara bahaya dan kemudaratan pada kita. Itu namanya syafaat. Gampangannya begini loh Pak ya. Masalah dunia ini syafaat, itu juga namanya syafaat. Antum ingin kerja di satu lembaga, dan lembaga di situ ada paman antum. Ada paman antum. Berarti antum kan ingin masuk ke perusahaan itu misalnya kan, melalui perantara siapa? Paman. Karena paman kerja di situ. Itu namanya syafaat. Nah, sehingga paman antum tadi itu ngomong sama atasan, nih ponakan saya ini masya Allah dia lulusan ini, kinerjanya bagus, dia amanah, dia kuat dan yang lainnya. Nah, itu namanya syafaat. Jadi menjadikan orang lain, yaitu paman kita tadi itu perantara untuk mendapatkan kebaikan diri kita dan menolak mara bahaya. Itu namanya syafaat. Ya, begitu. Dan syafaat ini masya Allah akhi fillah sangat kita butuhkan ya. Setiap kita pasti butuh syafaat. Setiap kita pasti butuh syafaat. Dan syafaat itu punya siapa? Punya Allah, bukan punya Rasul, bukan. Syafaat itu milik Allah. Wa inna syafa'a lillahi jami'an. Kayak gitu ya. Sungguhnya semua syafaat itu milik Allah, lillah, milik Allah. Semua syafaat. Bukan milik Nabi, bukan milik Rasul, bukan. Tapi Rasul memberikan cara gitu loh, memberikan cara agar kita mendapatkan syafaat. Salah satunya adalah banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi intinya syafaat itu milik Allah. Allah tidak memberikan syafaat kepada seseorang kecuali telah memenuhi 2 syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah izin Allah kepada yang memberi syafaat. Dan yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ini 2 syarat mutlak. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat. Ya. Pertama adalah izin Allah. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Siapa sih yang ngasih syafaat itu? Tentu punya Allah, milik Allah ya. Tapi Allah izinkan kepada orang lain untuk ngasih syafaat kepada yang lain.
Tapi misalnya bisa nggak anak ngasih syafaat antum nanti di akhirat? Kecuali dapat izin dari Allah. Saya bisa memberikan syafaat kepada antum, atau antum nanti ngasih syafaat sama saya, bisa. Syaratnya tadi terpenuhi. Pertama, izin Allah kepada yang ngasih syafaat. Berarti izin Allah kepada saya, Allah mengizinkan saya untuk ngasih syafaat sama antum. Paham di sini? Yang kedua, Allah ridho sama antum. Dua syarat ini mutlak nih. Ya, dua syarat ini mutlak. Dan siapa mereka orang-orang yang diridhoi? Orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak berbuat syirik. Paham ya? Nah, izin Allah kepada saya untuk ngasih syafaat sama antum. Kemudian ridho Allah kepada antum yang tidak berbuat syirik. Ini dua syarat nih. Tetapi berarti di sini intinya syafaat itu punya siapa? Punya Allah, bukan punya Rasul, bukan punya Nabi, punya Allah. Tapi Nabi menjelaskan bagaimana cara kalian mendapatkan syafaat itu. Makanya tidak benar kalau ada orang yang meminta syafaat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Karena syafaat punya Allah. Tapi Nabi hanya memberikan cara gitu loh. Nabi memberikan cara untuk kita bisa mendapatkan syafaat. Salah satunya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, ya kan, atau barang siapa yang menjawab adzan kemudian berdoa, ya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Dan banyak sekali ya cara-cara agar kita mendapatkan syafaat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat ini akhifillah, perkara yang besar, perkara besar yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Fungsi syafaat apa sih? Fungsi syafaat adalah mengangkat derajat, raf'ud darajat, mengangkat derajat. Yang seharusnya antum itu di derajat surga yang rendah, tapi dengan syafaat naik ke tingkat yang lebih tinggi karena syafaat. Pertama. Yang kedua, yang seharusnya orang ini masuk neraka, seharusnya dia penghuni neraka, tetapi karena syafaat tidak jadi masuk neraka. Apa nggak senang dapat syafaat? Kemudian yang ketiga, yang seharusnya dia berlama-lama di neraka, yang seharusnya dia tinggal di neraka itu misalnya 1000 tahun, karena syafaat mungkin 1 hari di neraka kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya adalah tidak berbuat syirik. Betul-betul dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan tidak pernah berbuat syirik. Itu rumusnya sudah. Dan syafaat itu ada yang khusus untuk Nabi dan untuk selain Nabi SAW. Kalau syafaat khusus untuk Nabi itu ada 3. Yang pertama, syafaatnya Nabi kepada manusia yang ada di padang mahsyar. Itu namanya syafaat apa, Pak? Syafaat uzma, syafaat kubro. Jadi syafaat yang diberikan ya dari Nabi kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Yang waktu itu di padang mahsyar sedang panik, panas, letih, capek, takut luar biasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu berapa tahun tahu nggak antum di padang mahsyar? 50.000 tahun. 50.000 tahun ukuran hari antum atau harinya Allah. Coba. Sedangkan 1 hari bagi Allah berapa tahun? 1000 tahun ukuran kita manusia.
Kalau 50.000 tahun berapa tahun? Coba antum hitung sendiri. Itu manusia bertebaran di padang mahsyar. Ketika dibangkitkan dari kubur itu, dibiarkan begitu saja. Coba selama itu antum di sana nanti. Yang ketika bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, kan gitu? Kemudian tidak berkhitan, tidak sunat, kemudian tidak beralas kaki, matahari dekat di atas kepala 1 mil. Ketakutan yang luar biasa, mereka lari ke sana kemari, ada yang berkeringat sampai keringatnya menutupi lututnya, pahanya, perutnya, lehernya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ketakutan yang luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti itulah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka semua kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Nabi. Kedua, syafaat Nabi kepada pamannya. Siapa paman Nabi yang membela beliau tapi mati dalam keadaan kafir? Abu Talib. Naam, khusus, ini khusus. Yang seandainya Abu Talib ini tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, dia akan masuk neraka yang paling dalam. Karena mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan siksa yang paling ringan. Tapi siksa paling ringan itu apa? Di neraka, Pak. Antum tahu semua. Yaitu seseorang diberikan alas kaki dari bara api neraka jahanam. Pakai sendal api, bara api. Saking panasnya itu, otak itu mendidih. Otak itu mendidih. Itu azab paling ringan di neraka, paling ringan. Sudah nggak ada yang lebih ringan dari itu. Dan salah satunya adalah Abu Talib di situ. Kalaulah bukan syafaat Nabi, dia masuk neraka yang paling dalam. Ini syafaat khusus Nabi. Dan yang ketiga, syafaat Nabi untuk siapa? Apa nih? Untuk para penduduk surga untuk masuk surga. Gimana maksudnya ini? Ketika manusia dan kita semua ini ya sudah meniti sirat jembatan dan selamat, mereka berkumpul di namanya Qontoroh. Mereka disucikan di situ, hatinya dibersihkan, terus hubungan manusia kisos sesama manusia ditegakkan di situ. Dulu pernah nyakitin hati, dulu pernah hutang nggak bayar, dan yang diselesaikan di situ. Yang amal-amalannya diambilin tuh, Pak. Dulu pernah utang nggak bayar, diambil itu. Dulu pernah mukul, pernah menyakiti hati, pernah menghibah, dan seterusnya diproses di situ setelah selamat dari sirat, yaitu di Qontoroh namanya. Setelah hak-hak mereka terpenuhi semua dan hati-hati mereka putih, bersih, bening, suci, baru mereka diizinkan masuk surga. Apakah secepat itu masuk surga? Enggak. Mereka tertahan di depan pintu surga. Lama banget sudah di situ. Nunggu pintu surga kebuka. Itu dia. Nunggu lama sekali, lamanya gak ketulungan di situ. Udah kangen nih surga ini, udah di depan pintu, tinggal masuk saja. Masya Allah, lama banget. Akhirnya penduduk surga ini mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat kepada Nabi Adam agar itu pintu surga dibuka. Nabi Adam nggak bisa. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, nggak bisa. Datang kepada Nabi Isa, nggak bisa juga. Terakhir mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Rabbal Alamin.
dan Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan sebelumnya. Memang Allah ilhamkan ke dalam hati Nabi untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang sebelumnya belum pernah beliau memuji Allah seperti itu. Kemudian Allah berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, minta kasih, isfa' tu syaffa', mintalah syafaat, aku izinkan engkau memberikan syafaat. Ini kedudukan Rasul yang paling tinggi Nabi kita SAW. Ya, sal tu'tah, minta tak kasih, dikasih. Ya, isfa' tu syaffa', mintalah syafaat, akan dikasih syafaat. Setelah itu ya udah, Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberi syafaat kepada calon-calon penduduk surga untuk masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara beliau mengetuk pintu surga. Pintu surga diketuk oleh Rasulullah SAW. Dan di situ ada penunggunya. Siapa penunggu pintu surga? Malaikat siapa namanya? Ridwan. Malaikat Ridwan. Diketuk. Penjaga pintu berkata, man ant? Siapa anda? Penjaga pintu surga nggak ngerti itu adalah Muhammad. Ya, siapa itu? Muhammad. Dijawab oleh beliau, Muhammad. Kemudian malaikat Ridwan tersebut berkata, karena engkaulah pintu ini dibuka. Setelah itu dibukalah pintu surga yang luas banget. Pintu surga ini luasnya, tahu seberapa luasnya? Dari mana itu? Kalau tidak salah dari Makkah sampai Son'a, yaitu Makkah sampai Yaman, kurang lebih segitu. Berarti luas banget pintu surga itu, apalagi tingginya yang menjulang ke langit sana. Masya Allah ya. Setelah itu ya sudah kebuka pintu surga itu karena syafaat Rasulullah SAW. Masuklah mereka semua. Yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh umatnya. Setelah umatnya selesai, baru umat-umat yang lainnya. Kita terakhir, umat terakhir, tapi pertama apa? Masuk surga. Ini kan enak banget ya Pak. Umat terakhir tapi pertama masuk surga. Bahkan umat terakhir yang pertama meniti sirat, jembatan itu yang membentang di atas neraka jahanam itu kita nih, umat Muhammad. Padahal kita umat terakhir. Nah inilah ya tentang syafaat. Tentu pembahasan syafaat sangat luas sekali, banyak sekali. Yang intinya akhirnya bahwa syafaat ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki, siapa-siapa yang dia ridhoi. Siapa mereka yang berhak mendapatkan syafaat? Yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik. Maka mintalah syafaat kepada Allah. Tetapi Nabi SAW memberikan cara, memberikan jalan agar kita bersyafaat. Ya, tidak minta kepada beliau, tidak minta kepada beliau, minta kepada Allah. Tapi Nabi hanya ngasih cara saja. Nih kalau pengen dapat syafaat, amalkan ini, dapat syafaat. Ya, itu ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu aja ya pertanyaannya, jawabannya panjang-panjang sih ya. Mohon maaf. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar terus tetap di atas ketaatan, kebaikan dan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.